Di mata dunia, hacker Indonesia dikenal berbahaya dan tidak segan untuk melakukan tindakan cybercrime. Nah, berikut ini adalah aksi-aksi para hacker tanah air ketika melawan serangan cyber dari luar, atau juga saat negara lain mengganggu Indonesia. Hacker Indonesia versus Australia. Setelah harian Australia, The Sydney Morning Herald mempublikasikan aksi spionase pemerintah dari negara kanguru tersebut terhadap Indonesia, kondisi kedua negara menjadi memanas. Masalah ini diperparah dengan serangan dephishing, spoofing, dan hacking yang mengatasnamakan Anonymous Australia. Tidak mau berpangku tangan saja, banyak hacker Indonesia yang bergerak dalam kelompok atau yang individu melancarkan serangan balasan ke pihak Australia. Hasilnya, ratusan website Australia yang mayoritas milik pribadi atau komersil menjadi korban dephishing, spoofing, sampai hacking dengan menghapus database-nya. Hanya dalam waktu hitungan jam, serangan diluncurkan. Anonymous Australia memberikan klarifikasi bahwa pihak yang melakukan serangan tersebut memang ada yang berasal dari negara mereka, tapi mereka benar-benar tidak melakukannya. Bahkan, Anonymous Australia juga bersedia memberikan bantuan kepada para hacker Indonesia untuk bersama menggempur situs-situs pemerintahan dan memohon agar para peretas dari tanah air berhenti menyerang website publik milik mereka. Hacker Indonesia versus Malaysia. Bukan hanya sekali saja hacker Indonesia berseteru dengan para hacker dari negeri jiran ini. Ada beberapa peperangan yang pernah terjadi di antara keduanya ketika munculnya hashtag Op Australia, karena pemerintah Australia melakukan aksi penyadapan dan para hacker Indonesia menggempur website di negara tersebut. Muncul satu rumor yang mengatakan bahwa ada oknum yang sengaja memancing di air yang keruh dan menurut pelacakan IP-nya berasal dari Malaysia. Dikarenakan hal tersebut, para peretas dari tanah air berbalik arah untuk melancarkan serangan ke website-website Malaysia dan berimbas pada bertumbangnya banyak sekali situs di negeri jiran tersebut. Selain kesal karena isu adu domba ini, para hacker Indonesia ternyata mengusung misi lain dalam penyerangannya itu, yang didasari oleh rasa tidak senang akan ulah Malaysia yang dengan seenaknya main klaim banyak hal di Indonesia, serta perlakuan kasar terhadap para TKI di negara mereka. Tentunya, dikarenakan serangan tersebut, beberapa kelompok hacker dari Malaysia juga melancarkan serangan balasan dan aksi dephishing, spoofing, sampai dengan serangan DDoS bermunculan dari kedua negara. Beberapa hari setelah peperangan dilakukan, secara tiba-tiba kedua belah pihak saling mengundurkan serangan dan melakukan wait and see tanpa ada klarifikasi lebih lanjut. Hacker Indonesia versus Bangladesh. Di tengah-tengah banyak umat Islam melaksanakan ibadah puasa di tahun 2013 lalu, ada peperangan yang melibatkan hacker-hacker dari tanah air melawan peretas dari Bangladesh. Hal ini bermula dari diretasnya banyak sekali situs-situs Indonesia oleh sebuah kelompok hacker dari Bangladesh yang mengatasnamakan dirinya BD Grey Hat Hacker. Dikarenakan tidak memiliki sejarah konfrontasi dan menganggap bahwa hacker dari Bangladesh adalah saudara karena rata-rata beragama Islam. Beberapa orang dari Indonesia meminta klarifikasi secara langsung ke fanspage BD Grey Hat Hacker. Namun, justru pihak BD Grey Hat Hacker menuduh pihak Indonesia lah
yang terlebih dulu menyerang situs-situs di Bangladesh, dan mereka hanya melakukan serangan balasan. Dikarenakan bukan jawaban yang menyenangkan, melainkan justru terkesan seperti tantangan. Akhirnya, peperangan tersulut, dan website dari kedua belah negara berjatuhan. Selama beberapa hari, peperangan antara hacker dari tanah air dan dari Bangladesh berlangsung, yang pada akhirnya pihak BD Grey Hat Hacker menuliskan status permintaan maaf dan ajakan untuk berdamai di fanspage mereka sendiri, yang secara langsung direspon oleh para peretas dari Indonesia. Dan seketika itu pun serangan mulai berhenti. Hacker Indonesia versus Malaysia dan Cina. Di tahun 2009 lalu, ada sebuah serangan beruntun ke ranah internet Indonesia yang dilakukan oleh para peretas dari Malaysia yang mendapatkan dukungan dari para hacker dari Cina. Tentu saja, para peretas dari Indonesia melakukan serangan balasan, walaupun mereka dikeroyok habis-habisan oleh para hacker dari dua negara tersebut. Aksi tersebut bermula dari direbutnya Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia, yang akhirnya menaikkan tensi antara kedua negara. Banyak situs-situs dari ketiga negara yang tumbang karena serangan cyber ini. Bahkan, kelompok peretas dari Yogyakarta juga memberikan tantangan keras kepada hacker-hacker kedua negara dengan mengatakan, "You want cyber warfare? I give you now. We are ready for cybernetic war." Hacker Indonesia versus Myanmar. Bermula dari saling ejek di dunia maya yang diteruskan dengan serangan ke ranah maya Indonesia oleh para peretas dari Myanmar pada tahun 2013 lalu. Yang salah satunya adalah dengan melakukan defacing bergambar yang menghina Indonesia serta umat Islam. Para hacker di tanah air geram dan melakukan serangan balasan. Hanya dalam waktu singkat saja, ratusan website di Myanmar runtuh oleh serangan dari para hacker Indonesia yang dilakukan secara serempak dan berkelanjutan. Bahkan, serangan-serangan yang dilakukan para hacker dari Indonesia dilakukan secara sporadis, tidak memperdulikan apakah website itu milik pemerintah atau umum. Peperangan semakin memanas ketika ada isu yang menyebutkan bahwa serangan para hacker Myanmar mendapatkan bantuan dari para peretas Malaysia. Tentu saja, para tentara cyber Indonesia juga melakukan serangan kedua arah, walaupun harus membagi kekuatan. Namun, tidak ada gentar dan rasa takut atau bahkan harus mengaku kalah dari pihak Indonesia. Hacker Indonesia versus Israel. Ketika semakin merananya rakyat Palestina akan kesewenangan pemerintah Israel, banyak hacker, khususnya aktivis internasional Anonymous, mengumandangkan perang terhadap negara Zionis tersebut dengan menggunakan hashtag #OpIsrael. Tidak hanya dari berbagai negara saja, para peretas dari Indonesia juga turut menyumbang kekuatan dalam menggempur ranah cyber Israel. Tetapi, serangan dari Indonesia justru ditanggapi dingin dan dicemooh oleh para peretas dari Israel dengan mengatakan bahwa serangan tersebut hanya sedikit melukai saja dan mirip ulah anak kecil. Tentu saja, ungkapan tersebut membuat para hacker dari tanah air berang dan semakin bernafsu menggempur Israel. Tidak mau diam saja, beberapa kelompok hacker atau juga yang individu melancarkan serangan balasan ke Indonesia. Walaupun tidak begitu banyak website di tanah air yang berhasil rontok. Namun, hacker Israel merasa bangga akan hal tersebut dan mengakibatkan serangan dari Indonesia semakin gencar dan sporadis.
Hacker Indonesia versus Filipina sempat redah dan melakukan gencatan senjata setelah beberapa waktu sebelumnya terjadi perang di ranah cyber antara hacker Indonesia dan Filipina. Pihak Filipina ternyata membatalkan secara sepihak kesepakatan tersebut dan kembali menyerang secara brutal website-website Indonesia di tahun 2015 lalu. Hal ini mereka lakukan setelah ada kabar tentang penjatuhan hukuman mati dari Pengadilan Indonesia terhadap Mary Jane Veloso yang terbukti membawa barang-barang terlarang ke tanah air Indonesia. Uniknya, dalam konfrontasi dunia maya setelah terjadinya gencatan senjata tersebut dan serangan-serangan baru, para hacker Indonesia sudah malas menanggapi ancaman dari para peretas Filipina, dan hanya beberapa dari mereka yang tetap melakukan serangan balasan. Namun, pada akhirnya pihak hacker Filipina meminta maaf kepada Indonesia dan memperbaiki hampir semua website yang telah mereka retas. Tidak hanya perang antar hacker saja, para peretas Indonesia juga pernah melakukan serangan satu arah ke beberapa negara, seperti ke Portugal, Kenya, Amerika Serikat, sampai dengan Angola.